saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video kali ini saya akan meneruskan pembahasan dari deteksi dini anak berkebutuhan khusus dan juga cara penanganannya. Kalau kemarin ini kan sudah membahas ya, di part 1 itu membahas mengenai gangguan akademik yang disleksia, disgrafia, diskalkulia, dan slow learner. Kalau sekarang saya ingin meneruskan di gangguan akademik, yaitu tunagrahita dan lain sebagainya. Tonton terus ya sampai habis, jangan di skip. Gangguan akademik yang lain yaitu tunagrahita. Anak tunagrahita ini memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu, yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya muncul pada masa perkembangannya. Dan tunagrahita ini terbagi ada 3 jenis: tunagrahita ringan, sedang, dan juga berat. Kalau sekarang saya akan bahas tunagrahita ringan. Yang pertama, dengan ciri-ciri mampu belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Kemudian pada usia 16 tahun, tingkat kecerdasannya sama dengan anak kelas 3 atau kelas 5 SD. Kematangan belajar membaca itu dicapai pada usia 9 sampai dengan 12 tahun. Kemudian anak tunagrahita anak tunagrahita ringan dapat bergaul dan mampu untuk mengerjakan pekerjaan ringan. Kemudian ciri-ciri tunagrahita yang lain yaitu tunagrahita kategori sedang. Yang pertama, tidak mampu mempelajari pelajaran akademik. Kemudian perkembangan bahasanya terbatas, berkomunikasi dengan beberapa kata, mampu menulis nama sendiri, nama orang tua, dan juga alamat, mengenal angka tanpa pengertian, dapat dilatih untuk bersosialisasi, mampu mengenali bahaya, dan juga tingkat kecerdasannya setara anak usia 6 tahun. Kalau yang ketiga, tunagrahita dalam kategori berat, yaitu yang pertama, ciri-cirinya selalu tergantung pada orang lain, tidak mampu untuk mengurus diri sendiri, tidak mengenali bahaya, dan juga tingkat kecerdasannya itu setara dengan anak usia 4 tahun. Penanganan untuk anak tunagrahita yaitu yang pertama, strategi pembelajarannya yang diindividualisasikan, di mana mereka belajar bersama-sama dalam satu kelas, tetapi kedalaman dan keluasan materi, pendekatan atau metode maupun tekniknya berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Kemudian yang kedua, dapat pula menggunakan strategi lainnya ya, seperti strategi kooperatif dan strategi modifikasi tingkah laku. Metode mengajar hendaknya harus dipilih agar anak belajar dengan melakukan, karena dengan praktek rangsangan yang diperoleh melalui motorik akan cepat di pusat berpikir dan tidak akan mudah dilupakan. Alat atau media yang digunakan dalam pembelajaran anak tunagrahita harus memperhatikan beberapa kriteria, seperti anak memiliki tanggapan tentang yang dipelajarinya, tidak mudah rusak, tidak berbahaya, tidak abstrak, dan juga dapat digunakan anak, lalu mudah diperoleh. Evaluasi belajar dalam pembelajaran anak tunagrahita harus dilakukan setelah mempelajari salah satu bagian kecil dalam materi pembelajarannya, dan setelah itu barulah kita pindah ke materi berikutnya. Alat evaluasi sebaiknya berbentuk kinerja dan hasilnya pun diolah secara kualitatif. Sedangkan penilaian kuantitatif dibuat apabila dibutuhkan, namun harus didampingi dengan uraian singkat. Lalu gangguan akademik selanjutnya yaitu mental retardasi atau keterbelakangan mental. Kondisi ini sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan. Biasanya nilai IQ-nya itu di bawah 70 dan sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Dengan ciri-ciri nilai IQ sekitar 70 atau di bawahnya, ada defisit atau gangguan pada fungsi adaptif, minimal 2 dari fungsi berikut: komunikasi, self-care,
tempat tinggal, kemampuan sosial atau interpersonal, kemudian akademis, kerjaan, kesehatan, dan keamanan. Penggunaan tempat umum, self direction, makan juga itu terganggu ya. Penanganan untuk anak mental retardasi yaitu perlu pengulangan secara terus-menerus di berbagai situasi dan kesempatan untuk membantu mereka memahami hal-hal yang baru dipelajari. Pelayanan pendidikan target pendidikan tidak hanya berkaitan dengan bidang akademik saja. Secara umum, anak penderita retardasi mental membutuhkan bantuan dalam memperoleh pendidikan dan keterampilan untuk mandiri. Jadi setelah itu berilah dukungan dan menjalani psikoterapi dengan psikolog. Gangguan akademik lainnya yaitu autis. Autis ini adalah kelainan perkembangan sistem syaraf pada seseorang yang kebanyakan diakibatkan oleh faktor hereditas atau pewaris watak dari induk ke keturunannya, baik secara biologis melalui gen DNA atau sosial menular. Dan kadang-kadang telah dapat dideteksi sejak bayi berusia 6 bulan. Autis terbagi dalam 3 jenis, yaitu autis aloof, autis pasif, dan juga autis aktif. Nah, yang pertama autis aloof. Autis aloof ini banyak terlihat pada anak-anak yang menarik diri, acuh tak acuh, dan akan kesal bila diadakan pendekatan sosial serta menunjukkan perilaku dan juga perhatian yang terbatas. Jadi anak autis ini responnya tidak hangat. Kemudian autis pasif. Autis pasif ini dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan anak lain jika pola permainannya disesuaikan dengan dirinya. Lalu autis aktif. Autis aktif ini secara spontan akan mendekati anak lain. Namun, interaksi ini seringkali tidak sesuai dan sering hanya sepihak. Penanganan untuk anak autis yang pertama, tegakkan disiplin dan juga konsisten dengan apa yang anak kerjakan di sekolah. Kemudian, berilah reward jika anak dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat. Berilah dukungan dan juga menjalani psikoterapi dengan psikolog. Gangguan akademik yang terakhir yaitu Down syndrome. Down syndrome ini kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21 yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Dengan ciri-ciri tinggi badan yang relatif pendek, jari-jari juga pendek, gurat tangan lurus, kepala mengecil, hidung mengecil, hidung yang datar seperti pelana menyerupai mongoloid, kemudian suka menjulurkan lidah. Nah, kita lanjut ke gangguan perkembangan perilaku. Gangguan perilaku ini ada terbagi-bagi yaitu ADD, Attention Deficit Disorder, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dan juga Speech Delay. Yang pertama, ADD atau Attention Deficit Disorder. Ini kurangnya perhatian pada anak sehingga anak menjadi pendiam dan pemurung, sehingga untuk melakukan perilaku itu kadang-kadang ada keanehan dalam kondisi diamnya. Dengan ciri-ciri anak hanya menatap keluar jendela saat di kelas, lalu tampak seperti anak yang tidak pernah benar-benar ada. Jadi selalu melamun gitu ya, seperti kosong gitu dalam kehidupannya. Namun sebenarnya tidak, karena mereka mempunyai dunia sendiri. Dan ini bisa terlihat saat anak usia 4 sampai 5 tahun. Yang kedua, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ini juga salah satu request dari salah satu follower saya dari Brunei, follower saya di Instagram. Dia tinggal di Brunei Darussalam. Waktu itu kan sempat bilang ya,
mau request gitu tentang ADHD, ya udah sekarang ini saya langsung sekalian bahas juga di materi ini. Jadi ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ini adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan disfungsi neurologia dengan gejala utama tidak mampu untuk memusatkan perhatian, dengan ciri-ciri tidak fokus, sulit untuk dikendalikan, sikapnya menentang, kemudian destruktif atau merusak apa saja yang dilihatnya di sekitarnya, kemudian tidak kenal lelah, jadi jalan-jalan terus gitu ya, kesana kemari, dan tidak sabar, juga usil gitu. Anak hiperaktif itu biasanya usil. Kemudian intelektualnya itu tinggi, karena apa? Anak hiperaktif itu kan sering untuk mencari tahu ya, keingintahuannya itu tinggi. Jadi dari situlah intelektualnya termasuk yang kategori tinggi. Penanganan untuk anak hiperaktif, yang pertama ekstinksi, yaitu tidak merespon tingkah laku yang tidak dikehendaki sampai anak menghentikannya. Contoh di dalam sekolah, untuk para guru mengabaikan siswa yang berbicara tanpa mengangkat tangan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya anak hiperaktif yang mau bertanya tapi dia nggak ngangkat tangan gitu ya, nggak memberi kode, nah itu sebaiknya jangan direspon dulu sampai memang anak tersebut memberikan kode ngangkat tangan untuk bertanya. Kemudian yang kedua, satiasi, memberikan apa yang anak inginkan sebelum menuntutnya. Contoh, memberikan perhatian sebelum menuntut perhatian. Segera beralih pada kegiatan lain sebelum anak merasa bosan. Anak yang suka memukul-mukul meja, mintalah anak tersebut untuk terus memukulnya. Jadi maksudnya di sini adalah untuk meluapkan keinginannya tersebut. Nanti kan lama-lama akan bosan. Nah, baru deh nanti bisa dialihkan ke kegiatan yang lain. Seperti itu. Lalu berikanlah pelajaran yang menyenangkan. Anak hiperaktif lebih senang dan tertarik dengan pelajaran yang banyak mengandung gambar, warna, dan juga video. Mengembangkan tingkah laku yang dikehendaki, tingkah laku yang baik tentunya harus dipertahankan dengan dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Untuk melakukannya dapat dilakukan dengan cara penguatan atau reinforcement. Jadi di setiap perilaku yang dikehendaki akan memperoleh penguatan berupa imbalan. Imbalan dapat berupa benda atau yang lainnya, misalnya pujian. Nah, ini ayah bunda, saya akan memberikan tips sedikit untuk ayah bunda yang memiliki anak hiperaktif, yaitu ayah bunda harus hindari ya, sebaiknya gitu ya, sebaiknya menghindari coklat, es krim, kulit ayam atau lemak. Karena anak ADHD kalau diberikan itu terus-menerus atau sering ya, itu dapat menambah energi anak ADHD tersebut. Seperti itu. Dan juga jangan diikutsertakan kegiatan berenang atau bela diri. Jadi sebaiknya berikan mainan edukatif seperti Lego, puzzle, mewarnai, dan lain-lain. Kalau tadi ya tentang es krim, coklat, dan juga kulit ayam, boleh aja sih untuk diberikan, tapi jangan sering ya. Kalau bisa ya seminggu sekali seperti itu. Jadi dan juga jangan sampai memberikan coklat dan es krim tuh langsung di depan anak nih gitu kan, dikasih semuanya, jangan seperti itu. Tapi ya dibatasi dan benar-benar dikontrol sama ayah bunda. Ini untuk kamu satu udah cukup. Setelah itu nanti lagi, tapi harus dibatasi. Intinya harus dibatasi. Lalu yang terakhir, gangguan perkembangan perilaku, yaitu speech delay. Speech delay ini adalah kondisi ketika seorang anak mendapatkan suatu kesulitan dalam hal mengekspresikan perasaan atau keinginannya pada orang lain. Dengan ciri-ciri hal ini tampak pada kesulitannya dalam berbicara secara jelas. Yang kedua, terhambatnya pola komunikasi dengan orang lain. Berbeda dengan anak seusianya ya, karena ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan kosakata. Penanganan untuk anak speech delay, yang pertama, berkomunikasi dengan cara yang anak bisa lakukan.
Kemudian beri respon terhadap suara yang anak keluarkan. Apabila ada kata-kata muncul, maka ajarkanlah anak artikulasi yang jelas. Tunjukkan apa yang harus diucapkan. Contohnya seperti ini. Ketika dia menunjuk bola, maka ucapkan padanya, ini bola. Bola. Jadi harus jelas kosakatanya, artikulasinya juga. Jangan mengikuti bicara dengan bahasa anak. Misalnya kayak gini, mama aku lapar gitu kan, atau mungkin aku mau mimi cucu gitu. Itu kan nggak kurang ini ya, kurang mantep gitu bahasanya. Jadi pada saat anak mau bilang mama aku mau mimi cucu gitu, oh iya nak, kamu mau minum susu. Jadi kita harus tegaskan lagi ke anak tersebut, ini loh, seperti ini loh cara berbicaranya, seperti ini kosakatanya. Jadi nanti anak akan terekam di memorinya dan perlahan-lahan insya Allah akan mengikuti seperti itu. Lalu contoh yang kedua, tetap ucapkan kata susu yang tadi saya bilang ya, susu dibandingkan dengan cucu. Jadi susu, kalau anak bilang aku mau minum cucu, oh kamu mau minum susu, jadi harus ditegaskan kayak gitu. Lalu lakukan juga psikoterapi dengan psikolog. Oke, sekian video dari saya, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe di channel ini, kemudian di share ya ke sosial media lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Untuk kalian yang mau request, boleh banget, silakan aja cantumin mau materi apa sih yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa ya untuk jaga kesehatan. Oh iya, tadi saya lupa untuk ngucapin selamat tahun baru. Insya Allah di tahun baru 2021 ini kita semakin sehat, tambah sukses, tambah semangat untuk menjalani aktivitas. Kemudian tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker, jangan lupa untuk menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, sampai jumpa ya teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum.